Halo sobat, ketemu lagi di channel Gatot ID. Di video kali ini saya masih membahas topik seputar Blogspot, khususnya yaitu cara meningkatkan loading akses Blogspot Google. Karena hal ini sangat penting sekali untuk persaingan blog kamu di papan atas pencarian Google. Bagaimana caranya? Simak terus video kali ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan ikon notifikasi agar kamu terus mendapatkan update terbaru seputar tutorial IT, program, gadget, dan beberapa review produk-produk IT dari channel Gatot ID. Oke, untuk meningkatkan loading akses di Blogspot itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, melakukan edit template yang kita pakai. Kedua, menambahkan atau melakukan kompres beberapa CSS dan juga file JavaScript, yaitu memindahkan dari CDN yang bagus ke yang lebih bagus. Mungkin itu istilah maksudnya memindahkan file JavaScript dari CDN mungkin yang terlalu padat ke CDN yang lebih bagus speednya, seperti Cloudflare dan lain-lain. Oke, langsung saja ke topik pembahasan. Kita buka blogspot.com atau blogger.com ya. Di sini saya akan melakukan optimasi di salah satu blog saya, yaitu tentang PHP. Dan saya buka blogspot saya yang sudah saya optimasi, yaitu di kanal xiaomi.com. Nah, ini sudah saya optimasi dan saya sudah rampingkan beberapa source code ya untuk mempercepat loadingnya. Oke, kita masuk ke bagian theme pada blogger yang belum kita lakukan optimasi, baik itu CSS dan juga penempatan DNS prefix dan juga preload ya. Kita edit seperti ini. Saya juga buka, nanti ada beberapa file yang harus kita copy ya dari. Nah, ini adalah blog kanal Xiaomi yang sudah saya optimasi. Di sini saya tambahkan pre-connect dan DNS perfect ya, perfect itu untuk meningkatkan kecepatan loading ya, baik itu untuk beberapa CDN, Google dan juga Twitter, sosial media, dan juga untuk video streaming seperti YouTube. Dan juga saya lakukan di sini adalah preload ya, preload ke beberapa file CSS dan juga jQuery. Nah, ini kita copy ke blog yang belum saya optimize. Contohnya di sini adalah PHP Note. PHP Note ini yang baru saya bikin. Ini saya optimize, kemudian saya paste di bagian header ya, di bawahnya meta di sini. Yang perlu dilihat ini adalah meta. Ini adalah di bawah meta ini kita sisipkan tag pre-connect dan juga preload seperti ini. Nanti untuk source code atau cuplikan file ini saya akan taruh di bagian deskripsi dan juga artikel saya di PHP Note. Jadi sobat tinggal copy aja, tidak perlu menuliskan panjang lebar, takutnya salah. Karena di blogger.com itu untuk penulisan HTML harus diakhiri menggunakan backslash seperti ini ya. Kalau tidak akan terjadi error saat kita melakukan penyimpanan. Oke, untuk
CDN sudah saya lakukan optimize menggunakan pre-connect dan DNS prefix ya. Fungsinya ini adalah untuk menambah kecepatan akses dan melakukan cache control ya. Nah, ini adalah cache controlnya agar lebih optimal, dan juga file jQuery di sini saya lakukan preload. Kemudian selain itu kita cari file jQuery-nya dan kita tambahkan async ya. jQuery script. Nah, di sini ini jQuery-nya kita tambahkan async seperti ini. Nah, coba sobat cari. Nah, ini juga ada async juga, di beberapa elemen juga ada. Fungsinya agar selalu sinkronis ya untuk jQuery-nya. Ingat, dan di sini yang perlu sobat perhatikan ini adalah CDN yang keluar seperti Bootstrap, CSS, dan juga JS-nya widget ya. Saya lakukan preload di bagian atas agar tidak terjadi loading yang berulang-ulang. Nah, setelah sobat tambahkan file preload, kita lakukan edit ya. Kita buang file quick edit karena kita tidak perlu quick edit di bagian template ya, karena kita melakukan post dan input itu di bagian blogspot. Jadi saat template dibuka ini tidak perlu kita tambahkan. Oke, ini kita minimize, kemudian saya buang file editnya. Kita cari lagi quick edit, lakukan pencarian quick edit berulang-ulang. Nah, ini karena susunan file edit itu cukup lumayan banyak ya. Oke, quick edit lagi. Nah, oke, sudah tidak ada. Secara default quick edit itu displaynya non ya, tidak ditampilkan, atau ditampilkan, tapi saat defaultnya itu di hidden. Oke, ini kita lakukan save. Setelah selesai kita hapus, kita save. Kita tunggu sampai di sini muncul status successfully ya. Nah, update sudah berhasil. Ini sudah saya tambahkan agar kecepatan akses bisa bertambah dan tidak terjadi pengulangan loading ya, baik itu image. Nah, kalau yang ini adalah untuk image yang kita upload ke blog biasanya ini 1, 2, 3 BP Blogspot, dan ini untuk CDN Google API, untuk Blogspot resource, dan juga ada Microsoft, ada Twitter, ada GitHub. Juga saya tambahkan di sini YouTube, juga saya tambahkan biar rendernya juga lumayan cepat. Oke, kita save. Kita coba lagi akses ya, kita tes, coba akses. Nah, hasilnya juga sudah lumayan. Di sini jangan lupa sobat tambahkan lazy loading ya. Lazy loading itu fungsinya untuk load image sebelum di load secara penuh, dia akan di-blurkan atau seperti yang dimiliki untuk Facebook itu. Nah, ini juga nanti saya akan taruhkan di bagian deskripsi atau artikel di blogspot saya ini. Ini adalah lazy loading. Ini lazy load. Oke. Lazy loadnya saya copy dari PHP kanal Xiaomi.
Nah, ini adalah lazy loadingnya. Saya copy ini, saya taruh di bagian script di atasnya head yang ini. Nanti saya akan tuliskan secara detail di deskripsi atau artikel ya, biar sobat juga mudah memahaminya. Ingat, yang perlu diperhatikan itu jangan sekali-kali menghilangkan backslash di akhir tag HTML seperti ini ya, akan terjadi error. Contohnya kayak gini, kalau saat melakukan edit, nah ini akan error karena sintaknya tanpa diakhiri dengan backslash. Saya sarankan jika sobat menggunakan HTML, gunakanlah ini. Kalau tidak diakhiri dengan seperti ini, itu biasanya akan terjadi error. Oke, setelah selesai kita save. Nah, perbedaannya di situ karena cukup rentan case sensitif ya penulisan HTML di blogspot atau blogger.com ini. Oke, kita coba tes lazy loadingnya. Gambarnya akan sedikit blur seperti ini, dan setelah selesai dia akan full fresh. Oke, sekian dulu tutorial atau tip cara mempercepat loading akses di blogspot atau di blogger.com. Jika ada pertanyaan atau kesulitan untuk melakukan update terkait trik mempercepat loading akses ini, sobat bisa kirim melalui komentar di bawah. Saya akan coba bantu jelaskan dan juga kasih masukan ke beberapa blog sobat bagaimana untuk mengoptimalkan template yang ada yang sobat gunakan ya. Oke sobat, sampai ketemu di tutorial video berikutnya, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu di tutorial video selanjutnya.